Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Musdalifah dengan NIM 11201001 dan teman saya Alvina Ferdayanti dengan NIM 11201092, Alisa Febriani Ayuning Tias dengan NIM 11201024, dan Iin Yusika Duri dengan NIM 11201078. Di sini kami ingin mempresentasikan bab 7 mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Jadi, pengertian sistem yaitu sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Dan menurut ahli, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan dan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Adapun format informasinya, yaitu informasi sistem sumber daya manusia ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga terstruktur sesuai lokasi. Terus adapun juga sistem informasi sumber daya manusia ini mampu dengan cepat dan leluasa memberikan fasilitas pencairan informasi sumber daya manusia baik kuantitas atau kualitas. Adapun terdapat hak aksesnya yang bertingkat penuh sebagai pribadi yang menjaga agar tidak ada salah informasi. Pengertian sumber informasi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani suatu masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan prosedur sistematik untuk pengumpul, menyimpan, mempertahankan, menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan perencanaan sumber daya manusia yang baru. SISDM atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sebuah aplikasi 2-base client server atau berbasis jaringan. Adapun beberapa data yang diolah antara lain data sumber daya manusia atau keahlian biografi, bahasa, keluarga, bakat, pekerjaan, kursus, cuti, dan pendidikan. Kedua, mutasi atau jabatan pangkat atau golongan. Ketiga, masa pensiun. Keempat, laporan terkait. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama itu ada perekrutan dan penerimaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, manajemen data. Keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Proses sistem informasi sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, isi data. Kedua, lokasi data. Ketiga, pemasukan data. Terus ada sistem informasi sumber daya manusia. Bisa dianggap jika sistem tersebut memenuhi harapan berikut. 1. Biaya sistem harus jalan dengan ukuran dan finansial organisasi. Kedua, sistem haruslah ditetapkan dengan waktu yang baik. Ketiga, mampu dimodifikasi dan perlu tanpa merancang ulang keseluruhan ke sistem. 4. Penekanan pada aktivitas perencanaan haruslah terbukti. 5. Umpan balik haruslah berkelanjutan guna menyediakan pengidentifikasian masalah dan kesempatan baru. 6. Ada arsip data haruslah diintegrasikan untuk referensi ulang. Yang ketujuh, data yang kritis harus tersedia pada saat diperlukan. Tujuan dan kegunaan sistem informasi
SDM, yaitu tujuan sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi. Tujuan utama sistem informasi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Tujuan kedua adalah supaya lebih strategis dan berhubung dengan perencanaan sumber daya manusia. Kegunaan sistem informasi SDM yaitu otomatis sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Pengembangan dan penerapan ada beberapa fungsi penggajian yang telah dialihkan dari bagian akuntansi ke bagian sumber daya manusia. B. Merancang dan menerapkan SISDM. Para pakar menyarankan memulai dengan pertanyaan mengenai data yang harus dimasukkan. Pertanyaan yang harus diajukan adalah 1. Informasi apa yang tersedia dan dibutuhkan mengenai orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, untuk kegunaan apa informasi tersebut. Yang ketiga, dalam format apa hasil akan dipresentasikan agar sesuai dengan dokumen dan organisasional. Yang keempat, siapa yang membutuhkan informasi. Yang kelima, kapan dan seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan, analisis, dan SDM. Yang pertama program organisasi, yang kedua proyeksi kepegawaian, yang ketiga persediaan keterampilan, yang keempat analisis ketidakhadiran, yang kelima pembiayaan restrukturisasi, dan yang terakhir pencocokan pekerjaan internal. Dan selanjutnya kesetaraan dalam pekerjaan, yaitu ada rencana tindakan alternatif, pelacakan pelamar, hasil angkatan kerja, dan yang terakhir analisis ketersediaan. Yang terakhir ada kepegawaian, yaitu sumber perekrutan, pelacakan pelamar, dan analisis penolakan pelamaran. Penggunaan sistem informasi sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, kompensasi dan tunjangan. Untuk pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, profil pelatihan karyawan. Kedua, penilaian kebutuhan pelatihan. Ketiga, perencanaan penggantian kepemimpinan. Keempat, peminatan dan pengalaman kerja. Sedangkan kompensasi dan tunjangan terbagi menjadi 7. Pertama, struktur penggajian, pembiayaan upah atau gaji, administrasi tunjangan yang fleksibel, pengambilan dan cuci tuana, analisis penggunaan tunjangan, laporan pajak, laporan kobra. Ada kesehatan, keselamatan, dan keamanan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelatihan keselamatan. Kedua, catatan kecelakaan. 3, laporan GSH 200. Keempat, catatan data material. Ada pula hubungan karyawan dan buruh yang terbagi menjadi 5. Pertama, pembiayaan negosiasi serikat pekerja. Kedua, catatan audit. Ketiga, hasil survei sikap. Keempat, analisis wawancara keluar kerja. Kelima, sejarah kerja karyawan. Yang C, mengakses sistem informasi sumber daya manusia melalui internet dan eksternet. Internet adalah sebuah jaringan organisasional beroperasi melalui internet, sedangkan eksternet adalah jaringan terhubungkan dengan internet memberikan karyawan internet pada informasi yang disediakan oleh entitas eksternal. Antara lain, papan buletin, akses data, swalayan bawaan, hubungan yang diperpanjang. Ada juga komponen kinerja individu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemampuan individual, di dalamnya terdapat bakat, minat, dan faktor kepribadian. Yang kedua, usaha yang dicurahkan di dalamnya ada motivasi, etika kerja, kehadiran,
dan rancangan kerja. Yang ketiga, dukungan organisasi. Ada pelatihan dan pengembangan peralatan dan teknologi dan standar kinerja. Now I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아